Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian pengukuran tunggal dan ganda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fairuz Ramadan dari kelas 1B TKI. Setiap hasil pengukuran tidak pernah benar-benar pasti. Ada batas kesalahan yang tidak bisa dihindari. Dan inilah yang disebut ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran adalah perkiraan rentang nilai yang menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran mungkin berbeda dari nilai sebenarnya. Ada beberapa penyebab ketidakpastian, misalnya keterbatasan ketelitian alat ukur, kesalahan manusia saat membaca skala, dan juga faktor lingkungan seperti suhu maupun getar. Secara umum, ketidakpastian terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketidakpastian dari data berulang yang dihitung secara statistik, disebut ketidakpastian baku. Kedua, ketidakpastian dari alat ukur itu sendiri yang nilainya setengah dari skala terkecil alat. Sebagai contoh, kita menggunakan mister dengan skala terkecil 1 mm, maka ketidakpastiannya adalah plus minus 0,5 mm. Jadi kesimpulannya, ketidakpastian pengukuran memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diperkecil dengan menggunakan alat ukur yang lebih teliti, teknik mengukur yang benar, serta melakukan pengulangan percobaan. Kali ini saya akan membahas contoh soal ketidakpastian pengukuran tunggal. Syahroni mengukur panjang balok kayu menggunakan mistar. Berdasarkan hasil pengamatan Syahroni, panjang balok kayu itu 3,1 cm dan ada lebihnya. Kelebihan tersebut diperkirakan 0,6 cm. Hasil pengukuran yang dilakukan Syahroni adalah, untuk mengetahui hasil pengukuran dari Syahroni, kita menggunakan rumus X plus minus delta X. X itu hasil pengukuran yang dilakukan Syahroni. Delta X itu nilai skala terkecil. Nah, sekarang kita cari delta X-nya dulu. Rumus untuk mencari delta X, seperdua kali nilai skala terkecil atau kita singkat NST. Nilai skala terkecil mistar seperti yang kita tahu yang digunakan Syahroni tadi yaitu 0,1. Jadi kita tulis di sini 1/2 kali 0,1 dan kita jumlahkan lagi yaitu hasilnya 0,05. Jadi hasil dari delta X ini adalah 0,05. Untuk mencari hasil pengukuran sebenarnya yang dilakukan Syahroni, yaitu tinggal dijumlahkan antara hasil pengukuran dan delta X-nya, yaitu 3,1 plus 0,05, yaitu sama dengan 3,15. Dan kita kurangi lagi, 3,1 dikurang 0,05, yaitu hasilnya 3,05. Jadi hasil pengukuran sebenarnya yang dilakukan Syahroni adalah 3,05 sampai 3,15. Dan selanjutnya saya akan membahas contoh soal ketidakpastian pengukuran ganda. Johnson mengukur panjang benda dengan jangka sorong. Dia melakukan pengukuran sebanyak 3 kali.
hasilnya adalah 22,7 mm, 22,8 mm, 22,9 mm. Berapa hasil pengukurannya? Nah, untuk mempermudah pengukuran yang dilakukan Johnson, kita menggunakan tabel. Johnson seperti yang kita tahu tadi melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, yaitu kita simbolkan sebagai X. Nah, X ini dan kita tambahkan juga X kuadrat. X kuadrat ini yaitu kita mengkuadratkan semua hasil pengukuran yang dilakukan oleh Johnson. Pengukuran yang pertama itu 22,7, kita kuadratkan menjadi 515,29. Pengukuran kedua 22,8, kita kuadratkan jadi 519,84. Pengukuran ketiga 22,9, kita kuadratkan jadi 524,41. Lalu semua hasil ini kita jumlahkan, mau itu hasil pengukuran dan jumlah hasil kuadrat. Dan hasilnya yaitu 68,4 untuk hasil pengukuran dan 1559,54 untuk hasil kuadrat. Nah, untuk mencari hasilnya kita menggunakan rumus delta X seper N akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N kurang 1. Nah, N ini kita dapatkan dari hasil pengukuran yang dilakukan Johnson, yaitu melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis sepertiga akar sigma X kuadratnya yaitu 1559,4 kurang sigma X 68,4 kuadrat per 3 kurang 1. Lalu kita kita jumlahkan dari hasil yang tadi. Jadi sepertiga akar 3 kali 1559,54 yaitu hasilnya 4678,62 dikurang 68,4 kuadrat itu hasilnya 4678,56 per 2 karena sudah dikurangin 1 tadi. Setelah beberapa tahap yang kita lakukan, kita menemukan hasilnya 0,047. Jadi, hasil pengukuran yang dilakukan Johnson yaitu 22,8 plus minus 0,047 mm. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya dari ketidakpastian pengukuran tunggal dan ganda. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan bicara, dan jika soal maupun jawabannya salah bisa dikoreksi karena saya juga belajar autodidak dari YouTube saja dan kekurangannya ahli mengedit, jadi saya tulis tangan beberapa. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.